anugerah dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Dia yang memberkati kita. Amin. Saya mau lihat seberapa banyak sih hadir di tempat ini mau merasakan hadirat Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami datang berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Hari Minggu ini yang indah. Untuk menyembah, muji dan bersyukur kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau telah memelihara kami. Dan kami bersyukur bahwa kami sehat dan selamat berkumpul di dalam rumah-Mu. Khususnya pada hari ini ya Tuhan, hati kami penuh syukur. Kami memperingati hari kemerdekaan tanah air kami, Indonesia. Kami mengakui kemerdekaan yang kami nikmati bukan semata hasil usaha manusia, melainkan anugerah dan penyertaan dari tangan-Mu yang penuh kasih. Engkau yang menjaga bangsa ini dari masa ke masa. Terimalah syukur dan pujian dari hati kami ya Tuhan. Kami mau nikmati firman-Mu, pujian-Mu pada sore hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Katakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu.
angkat pujian kita bersama-sama. Hatiku rindu Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami. Kami percaya Kau yang selalu menjaga dan melindungi ya Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, ya Allahku.
memberkatinya Tuhan. Engkau yang mengurapinya setiap bangsa dan negara kami, setiap pemerintah, bangsa dan presiden maupun dimanapun Tuhan. Kami percaya mereka semua takut akan Engkau Tuhan. Engkau yang selalu memberkati mereka dalam setiap persoalan dan kegiatan mereka. Tuhan ada bagi setiap, ada bagi mereka Tuhan. Kami percaya, haleluya. Kuasa-Mu bekerja Tuhan.
sembah sebab Kaulah, sebab Kaulah layak disembah, sebab Kaulah, sebab Kaulah layak layak terima pujian kami, Engkau yang terima sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami memberikan kemenangan bagi nama-Mu. Mari umat Tuhan yang mau bersukacita bersama saya, sama-sama katakan, seberapa banyak hari ini yang lebih dari pemenang, boleh lambaikan tangannya. Belum semua, berikan tepuk tangan deh saat Tuhan kita naikkan pujian kita. Bersama lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, lebih dari pemenang. Siapa? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lambaikan tangan kita bersama. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Lambaikan lagi. Haleluya.
bersuka cita lebih lagi, katakan amin. Amin. Tepuk tangan lagi Tuhan kita. Tuhan, mari kita menaikkan pujian kita. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap aku lewati, sebab Dia apa? Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Saya mau dengar rumah Tuhan saja katakan, angkat Tanganku ku sorakan haleluya. haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, Kuasa berkuasa selamanya. Katakan bersama, Yesus kau kekuatan kami. Yesus kau Amin. Takkan gentar langkahku. Dengan iman kita katakan bersama, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap aku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kita katakan bersama, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasanya siapa? Oleh kuasa Yesusku, Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Dia siapa? Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, oh, oh. Mari sama-sama saya mau undang semuanya, katakan kita katakan. Angkat tangan kita bersama. Sorakan haleluya. Amin. Ini kami Tuhan, Namamu Kamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Kamu berkuasa, Namamu berkuasa, surga bumi surga bumi nyatakan.
Tuhan kita yang luar biasa. Lambaikan tangannya mau bersuka cita. Yang sudah bersuka cita, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, Allah kami yang sumber sukacita. Kami di tempat ini Tuhan percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang menguatkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau berikan persembahan Tuhan. Apa yang persembahan yang kami beri ini Tuhan bisa berlipat ganda bagi setiap kami. Engkau yang menyucikannya. Terimalah persembahan kami. Ini yang kami tabur, itu yang kami tuai di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Silakan memberi. Tuhan Yesus memberkati. Syukur bagi semua rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar
bangkit berdiri. berdoa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi, tak mengubahkan negeri kami, agar namamu Tuhan ditinggikan seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi, tak mengubahkan negeri kami, agar namamu Tuhan ditinggikan seluruh bumi, Agar namamu Tuhan ditinggikan, agar namamu Tuhan ditinggikan, agar namamu Tuhan ditinggikan seluruh bumi. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Sebentar kami mendengarkan isi hati Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kami ucap karena diberi kesempatan yang baik Tuhan tempat ini. Kami bisa berkumpul bersama memuji membesarkan nama Tuhan di tempat ini Tuhan. Lingkupi ruangan ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami tolak setiap gangguan-gangguan yang ada Tuhan. Biar setiap hati kami fokus, pendengaran kami fokus kepada Engkau. Urapi setiap kami Tuhan. Semua kamu di belakang salib Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Kita besok belum tentu bisa ketemu ya. Merdeka ya, merdeka. Kita bersyukur hari ini PowerPoint sudah siap ya. Sekali lagi shalom. Salam dari Papius, kemarin berangkat ke Jakarta hari sampai September dia akan balik, kemungkinan tanggal 3 atau tanggal 4, lama ya. Kita datang, kita percaya ke tempat ini bukan suatu kebetulan, bukan karena kuat, bukan gagah kita untuk hadir di sini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin ya. Kita berbicara tema sebulan ini, Papius minta temanya kemerdekaan ya. Semua harus merdeka. Mungkin negara kita bisa dibilang merdeka dari jajahan, ya, merdeka dari perang segala macam. Itu membuat kita jadi bebas ya. Merdeka dari jajahan Belanda, jajahan Jepang. Ya. Tapi Kak, akankah suatu hari bisa aja negara kita tidak merdeka lagi? Itu bisa terjadi kapan saja. Tapi di sini lewat firman Tuhan yang saya dikasih tema tentang kemerdekaan, kita mau melihat kemerdekaan ini dari sisi yang lebih dalam ya, lewat firman Tuhan. Bisa aja seorang bebas secara jasmani, tapi hatinya masih terkait, terikat dengan hal sesuatu yang membuat dia tidak merdeka. Bebas secara lahiriah, tapi masih keterikatan, ya, masih terikatan kekhawatiran, itu juga belum merdeka. Masih keterikatan kepahitan, itu juga belum merdeka. Sakit hati, terikat dosa, itu juga belum merdeka, ya. Tema hari ini yang saya bagikan adalah murid Yesus yang merdeka. Siapa yang murid Yesus? Angkat tangan. Kita semua murid Yesus, bukan hanya sekedar tamu di tempat ini. Kita ini semua murid yang mau duduk diam mendengarkan isi hati Tuhan, ya. Tapi apakah kita sudah merdeka?
Mungkin keuangan kita belum merdeka. Mungkin hal-hal lain yang membuat kita terikat pinjol, terikat hutang piutang, terikat judi online segala macam, itu masih terikat dan itu belum merdeka. Hidup kita masih terbelenggu sesuatu hutang gitu ya. Pertanyaan saya sekali lagi, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Ya, next. Di Yohanes 8 ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Mu, kamu benar-benar murid-Ku. Amin. Jika kita terus melekat sama Tuhan, itu kita muridnya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apabila anak itu berbicara Yesus yang mati di kayu salib, ya, demi menebus dosa-dosa kita, menebus kemerdekaan, maksudnya membuat kita jadi merdeka dari dosa, ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun harus benar-benar merdeka. Next. Bisa dilihat gambar ini, anak gajah. Anak gajah diikat dengan seutas tali lalu ditancap di dalam tanah. Dia berontak. Dia tidak bisa lepas dari keikatan itu. Dia berontak yang ada kakinya sakit. Akhirnya tidak bisa dia bergerak. Next. Kemudian karena dia trauma akan kakinya yang sakit. Kemudian pas saat dewasa dia diikat hanya di sebuah kursi. Diikat di sebuah kursi. Tapi dia tetap dengan trauma, dengan masalah yang dia pernah hadapin, kakinya sakit. Dia gak berani berontak. Padahal bisa aja dia geser itu kursi, bisa aja dia mengamuk. Tapi enggak, gajah ini tetap taat, takut dalam ketakutannya. Next, lihat kaki gajah ya, dengan rantai. Sebenarnya dia kuat untuk menghancurkan, tapi dia punya pola pikir membuat dia kakinya sakit. Nanti dia kalau berontak sakit, luka dan enggak sembuh lama gitu ya, dia rasakan saat dia masih kecil. Begitu juga kita. Kadang-kadang kita ketakutan, kesakitan, sakit hati yang membuat kita enggak berani melangkah. Enggak berani melangkah, akhirnya kita terpuruk, terbelenggu dengan segala macam masalah kepahitan kita, ya. Di sini ada gajah sirkus yang kakinya dirantai dari kecil. Waktu besar tenaganya bisa merobohkan pohon, tapi dia tidak pernah lari karena pikirannya dia masih terikat. Pola pikirnya, gue masih diikat nih, nggak bisa kemana-mana. Begitu juga murid kita ini murid Tuhan. Sudah diselamatkan, sudah ke gereja, sudah ikut iut, sudah ikut komsel, pelajaran Alkitab sudah diikutin. Tapi hidupnya masih terikat judi, terikat masa lalu, dosa, ketakutan. Akhirnya punya pikiran negatif yang akhirnya mengelilingi di otak dia pikiran negatifnya. Hari ini Tuhan mau berkata, Yesus tidak hanya menyelamatkan kita semua ya, tapi kita juga harus dimerdekakan supaya jadi murid yang benar-benar free, bebas. Next. Ciri murid yang dimerdekakan seperti apa? Yohanes 8 ayat 31 tertulis, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Ini ciri-cirinya, tetap dalam firman-Nya, gak pernah lepas dari firman-Nya. Next, murid. Hanya kadang-kadang kita jadi jemaat biasa, gak jadi murid. Jemaat biasa yang hanya rutinitas sebagai orang Kristen, datang ibadah pulang, tidak melakukan firman-Nya. Sedangkan murid itu belajar bagaimana isi firman Tuhan dan belajar taat. Poin dari murid dan jemaat ini tetap dalam tetap dalam firman-Nya, menjadi murid, lalu mengenal kebenaran. Habis kita jadi murid, kita kenal kebenaran lewat firman Tuhan. Habis mengenal kebenaran, kita mengalami kemerdekaan. Jadi setiap larangan-larangan dalam Alkitab itu mengubah setiap kita ya. Akhirnya kita sadar itu dosa dan kita melakukan kemerdekaan. Setelah mengalami kemerdekaan, kita hidup bagi Kristus. Yaitu apa? Melayani, menceritakan kesaksian ya. Next.
ciri murid yang dimerdekakan. Ya, hidupnya itu dituntun dalam Alkitab, bukan karena TikTok, khotbah di TikTok, khotbah di YouTube, enggak. Tapi hidup kita harus dituntun dengan Alkitab. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Bukan karena perasaan saya lagi happy, saya ke gereja. Kalau perasaan lagi saya marah, sedih, untuk doa aja saya nggak bisa. Mau gimana baca Alkitab, perasaan saya kacau balau. Saya baru putus cinta, mau baca Alkitab bagaimana? Mau berdoa sama Tuhan itu bagaimana? Nggak kena. Susah nyambungnya sama Tuhan. Tapi kalau kita pikul salib, di mana kita tetap di bawah kaki Tuhan, Tuhan perhitungkan. Setiap tetesan air mata Tuhan perhitungkan. Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tapi kita yang sering meninggalkan Dia. Ya, hidup kita bukan hanya karena keadaan. Next. Ciri murid yang dimerdekakan yaitu mengenal kebenaran. Di ayat ke-32 boleh dibaca next. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita itu udah baca firman, udah ngerti firman, tetap aja kita melakukan dosa, itu belum merdeka. Dalam Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Dia tahu siapa dia, anak Allah, ahli waris, lebih dari pemenang. Kita juga lebih dari pemenang. Jadi kita itu gak bakal bisa ditipu-tipu iblis lagi. Kadang-kadang kita udah kuat, iman kita udah kuat, tapi iblis memberi bisikan. Gak apa-apa, kamu pinjam aja uang itu. Kamu bisa ganti kok dengan cicilan gajimu. Pakai kekuatan sendiri akhirnya. Dan ternyata berapa bulan kemudian atau seminggu kemudian kita dipecat. Dan akhirnya apa? Kita terlilit utang. Makin dalam, makin dalam, makin dalam. Saat ini ayo kita sama-sama minta Tuhan kasihnya. Jangan sampai kita pakai kekuatan sendiri. Kita mampu, saya hebat kok, saya bisa, saya mampu. Tuhan uji. Di saat Tuhan uji, akankah kita tetap bertahan? Next. Ciri murid yang dimerdekakan oleh anak, yaitu oleh Tuhan. Tuhan mati di kayu salib, memerdekakan kita. Tapi kadang-kadang kita sudah dimerdekakan, kita jatuh dalam dosa lagi. Bukan karena usaha kita. Ya. Yohanes 8 ayat 36 boleh dibuka next. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita, hanya Yesus yang bisa memutus rantai terikatan kita. Kita itu punya keterikatan, kita itu punya rantai. Kita manusia punya rantai masing-masing. Entah apa. Mungkin rantai kita judi. Rantai kita yang masih diikat adalah perempuan. Atau video porno. Itu keterikatan. Itu punya rantai, setiap manusia punya rantai. Tapi akankah kita akan terus terikat? Tidak mau dilepas. Kita gak punya kekuatan sendiri untuk melepas rantai itu. Kita harus minta Tuhan. Amin. Dari apa kita dimerdekakan? Next. Next. Dari apa kita dimerdekakan? Next. Ada 3 rantai utama yang harus dipatahkan, yaitu ikatan dosa. Roma 6 ayat 6. Ya. Boleh dibuka? Next. Karena kita tahu bahwa manusia lama telah, sebentar kurang kelihatan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ingat ya, saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, manusia lama kita juga ikut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, jadi gak ada kuasa dosa lagi yang dari dalam diri kita. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ternyata hal-hal merdeka ini ternyata ada di Alkitab. Dulu kita budak dosa.
tukang bohong, pemarah, kepahitan, kecanduan. Sekarang lagi kecanduan baru lagi. Canduan dracin, drakor. Itu kecanduan juga kalau kita kagak berhenti itu nonton sampai pagi. Cari kagak ketemu. Biasa kan di Facebook atau di TikTok cuman separoh. Penasaran, cari lagi episode berikutnya yang lengkap. Kecanduan, akhirnya lupa baca firman Tuhan, lupa jemput anak sekolah. Kecanduannya macam-macam. Waktu disalib Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Maka kuasa dosa kita dipatahkan. Next. 3 rantai utama yang dipatahkan. Tadi pertama apa? Ikatan dosa. Yang kedua ini ikatan ketakutan dan luka masa lalu. Kadang-kadang kita trauma dengan masa lalu. Saya pernah trauma. Semua pasti pernah trauma. Ketakutan, saya nggak mampu. Saya merasa, khususnya anak-anak muda ya, termasuk anak-anak saya. Waktu anak saya yang perempuan, ayo Ci masuk aja IPDN. Katanya Cici mau masuk IPDN. Nggak bisa, takut, nilainya harus tinggi-tinggi, saya nggak mampu. Jangan jadi generasi kerupuk, garing di depan, akhirnya melempem. Kita harus menjadi generasi yang excellent, yang militan, berani melangkah, jangan takut. Luka masa lalu, mungkin kita dilecehkan dulu, mungkin kita dimarahin orang tua kita sampai kita dendam. Jangan sampai luka masa lalu itu mengganggu kita ke depannya. Masa depan kita itu masa depan kita itu harus kita lalui. Masa depan itu harus kita jalani dan lupakan masa lalu. Next. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Amin. Bukan roh ketakutan yang Tuhan kasih kita. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tapi bagaimana kita bisa bisa punya roh keberanian? Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan. Sekali lagi, kembali ke Bible. Semua itu harus baca firman Tuhan. Tuhan minta kekuatan. Tuhan kasih. Jangan merasa kita mampu, Tuhan gak bakal kasih. Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban. Penolakan. Biasanya kita melamar kerja ditolak sana, ditolak sini, kita nggak berani ngelamar lagi. Kita akhirnya ya udah deh, pasrah. Tuhan lakukan apa aja deh buat hidup saya. Mungkin saya tunggu dilamar aja sampai ada yang mau nikahin saya. Akhirnya pasrah hidupnya. Trauma, kegagalan demi kegagalan. Percayalah, Yesus menyembuhkan dan memberikan kita identitas baru di saat kita minta sama Tuhan. Next. Kemudian rantai ketiga adalah ikatan pola pikir. Kita harus berani membuang pola pikir kita yang lama, yaitu kembali lagi iman. Jangan takut, berani bertindak, beriman. Kemarin kesaksian anak saya kuliah, dia bilang gini, kira-kira Dedi sanggup gak sih biayain kuliah? Jangan-jangan Cici nanti di tengah semester putus kuliah. Ada kata-kata seperti itu. Saya langsung dimarahin bapaknya dia. Gak boleh gitu, kita harus punya iman. Pola pikir kita jangan pola pikir negatif. Pola pikir kita harus pola pikir positif. Perkatakan mulut kita itu punya kuasa. Perkatakan saya bisa. Tuhan akan memberkati. Kita sebagai orang tua punya pola pikir berbeda. Mungkin generasi dulu berbeda, ya. Kalau generasi dulu sebulan yang lalu, mama mertua saya telepon. Ngapain kuliahin anak jauh-jauh? Ngapain?
Mereka itu harus dikasih pengertian kalau orang tuanya nggak ada duit jangan kuliah tinggi-tinggi. Maksudnya kuliah jauh-jauh yang ngabisin duit, kuliahnya deket-deket aja. Tapi karena dia mau apa yang dia mau nggak ada di Samarinda, adanya di Jakarta. Kita sebagai orang tua pasti mau yang terbaik buat anak-anak, amin. Kita mau kasih yang terbaik yang seperti pemikiran anak orang tua sekarang beda zaman dulu. Orang tua sekarang bilang, anak saya mau maju, saya nggak mau anak saya seperti saya. Rata-rata seperti itu generasi yang sekarang. Mau anaknya maju, mau berusaha bagaimanapun kita akan usahakan anak kita. Jadi setiap anak-anak yang kuliah di tempat ini mengucap syukur. Orang tua sudah memberikan yang terbaik. Mungkin dengan keringat-keringat, dengan darah-darah. Pola pikir kita ya, jangan berpikir kita bakal gagal di tengah jalan. Saya bisa gak ya nyelesain skripsi? Saya bisa gak? Mampu gak? Apalagi orang tua kagak kirim uang. Waduh, itu pikiran lagi, ini pikiran negatif. Jadi pola pikir kita harus ubah. Dalam Roma 12 ayat 2, boleh dibuka? Next. Next. Gak bisa baca, saya kecil betul. Bentar ya. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bersukacitalah dalam pengharapan dan sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tiket hari-hari ini mahal. Ke Jakarta kemarin PP 2 orang 4.200.000. Tiba-tiba Tuhan kasih berkat lewat waktu itu Pak Pius kan jual AC ya, building di BSB dia jual dan dapat komisi. Akhirnya komisinya turun, Bali turun. 9 juta beli tiket, kirim motor. Tadi dia mau beli motor di Jakarta, Mami aku mau kendaraan naik apa? Berdoa aja. Tapi berpikir daripada beli motor mendingan kirim motor. Kirim motor 1,4 ke Jakarta. Tuhan sediakan semuanya. Kalau kita tetap berharap sama Tuhan, pola pikir kita jangan berpikiran negatif bagaimana. Tuhan siapkan. Saat kita bilang kita nggak mampu Tuhan, Tuhan siapkan. Bapak Ibu tahu, beberapa bulan ini mau setahun ini, Pak Pius banyak kirim lamaran kerja. Dia mau bekerja lagi. Karena berpikir anak-anak makin gede, makin butuh uang, dia pada mau kuliah, berpikir. Tapi belum ada lamaran yang dijawab. Pak Pius berkata begini sama Tuhan, dia nego sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau tidak memberikan pekerjaan, Engkau yang menyiapkan semuanya. Saya serahkan hidup kami kepada Engkau. Begitu juga kita, anak-anak Tuhan. Komunikasi sama Tuhan. Nego sama Tuhan. Berharap sama Tuhan. Next. Untuk apa kita dimerdekakan? Di Galatia 5 ayat 1, supaya kita benar-benar sungguh-sungguh merdeka. Kristus memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Jangan sampai kita berat ini dengan kuk. Bukan pikul salib tapi pikul kuk, pikul apa ya namanya? Keterikatan kita, beban dosa kita. Sungguh-sungguh merdeka. Jangan menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Mentang-mentang udah merdeka,
Mentang-mentang Tuhan sudah mengampuni kita, gampang kok. Saya minta maaf saja sama Tuhan. Tuhan pasti ampuni saya. Saya tinggal datang sama Tuhan di bawah kaki Tuhan. Tuhan ampuni saya kemarin melakukan dosa. Tuhan pasti ampuni saya. Enggak gitu, careless. Jadi maunya Tuhan itu benar-benar dari murni hati saat kita minta maaf, ya jangan melakukan lagi hal dosa. Jangan jatuh ke lubang yang sama. Jangan seperti babi, udah dimandiin balik lagi ke kubangan. Next. Setelah merdeka, apa yang kita lakukan? Menjadi saksi. Menjadi saksi di kisah para Rasul 1 ayat 8, orang yang pernah diikat lalu dilepaskan, kesaksiannya paling berkuasa. Wih, luar biasa. Kayak siapa ini di Alkitab? Petrus. Petrus itu orang menyangkal Tuhan Yesus. Tapi dia saat bertobat, luar biasa, 3.000 orang bertobat saat dia berkhotbah. Luar biasa, padahal dia tukang nyangkal Tuhan. Begitu juga kita, saat kita dimerdekakan, kita harus memberikan kesaksian, bukannya sombong, bukan menceritakan kesombongan kita, bukan menceritakan kekuatan kita, tapi menceritakan kesaksian buat kebaikan Tuhan. Itu menguatkan kita. Siapa tahu kesaksian kita itu menguatkan saudara-saudara kita. Mungkin masalahnya sama, tapi dikuatkan lewat kesaksian kita. Jadi jangan pernah malu saat dikul, saat kita disuruh memberikan kesaksian, kita malu. Padahal hari-hari Tuhan kasih kebaikan yang luar biasa buat kita. Tapi kita gak pernah mau memberikan kesaksian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita menjaga kemerdekaan itu supaya tidak jatuh ke lubang yang sama. Yohanes 8 ayat 31, tetap dalam firman. Jangan kemana-mana, tetap baca firman, tetap beribadah, tetap taat, tetap jadi pelaku firman. Itu yang Tuhan mau untuk menjaga kemerdekaan. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Iblis itu gak bakal tinggal diam kita bertobat. Dia pasti akan ganggu kita. Tapi bagaimana caranya supaya kita gak diganggu? Ya baca firman, taat, jadi pelakunya. Itu yang Tuhan mau untuk menjaga kemerdekaan kita. Lewat apa? Dengan doa kita hari-hari, setiap hari. Dengan pujian penyembahan kita yang kita naikin buat Tuhan. Lalu dengan persekutuan ibadah seperti ini, dengan komsel, atau ketaatan yang lainnya yang membuat hati Tuhan itu senang. Itu yang Tuhan mau. Tuhan memerdekakan kita untuk melayani. Setelah kita merdeka, kita jadi saksi lalu melayani. Jangan nganggur, murid Tuhan itu gak ada yang nganggur. Murid Tuhan itu menjadi pelayan Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, itu yang Tuhan mau. Minimal kita kasih kesaksian ke setiap orang, mengenalkan Tuhan Yesus. Galatia 5 ayat 13, melayanilah seseorang yang lainnya oleh kasih. Orang merdeka tidak egois, jadi berkat. Kita kesaksian yang kemarin ya, anak-anak muda. Kita mau bikin acara kunjungan ke panti ODGJ. Tapi uang gak ada. Karena kita ke ODGJ, ke panti ODGJ itu gak mungkin dengan tangan kosong. Harus ada yang kita bawa. Minimal makanan. Makanannya aja untuk 155 orang. Minimal kita pikirkan harga yang 10.000 lah minimal. Udah berapa? 155? 150 lebih, 1.500.000 lebih. Terus kita harus bawa sembako. Mereka sangat membutuhkan, sabun juga butuh. Karena mereka jarang mandi, karena dia ODGJ pikirannya jiwanya sakit, kadang dia pup sembarangan, kencing sembarangan, dan itu butuh karbol. Tapi kemarin saya tanya apakah butuh alat-alat mandi seperti itu. Mereka bilang enggak usah, butuh sembako aja. Sembako itu juga perlu uang. Akhirnya
salah satu dari kita ya bilang ini, gimana kalau kita undur aja ODGJ-nya, karena kita belum ada kas. Lalu berpikir lama, akhirnya Papius kasih ide. Kalian selain ide tantangan, sepertinya tantangan ya buat anak-anak muda. Uang kas kalian untuk Natal total berapa? Mereka bilang 4.900.000 sekian. Papi menabur 1,5 untuk konsumsi. Anak-anak muda ditantang, akankah berani keluarin dari kas Natal beriman 1 juta untuk ODGJ? Kalian beli sembako 1 juta, Papius 1,5 untuk makanan. Berpikir, akhirnya keputusan diambil, dijadikan. Kita berangkat. Awal datang ke sana, ketawa-ketawa. Lucu ngeliat orang gila. Apalagi ada yang namanya Leo, itu yang bikin kita ngakak di situ. Seiring waktu, seiring pujian yang kita naikkan, seiring penyembahan, seiring kesaksian mereka yang sakit jiwa bernyanyi kasih kesaksian pujian, satu persatu di antara kita menangis. Begitu baik ternyata Tuhan sama kita. Melihat mereka itu hilang, jiwanya ada tapi pikirannya terikat. Satu persatu kita semua menangis. Dan itu membuat kita diberkati. Kita melayani di sana ternyata enggak sia-sia. Mereka terhibur. Kita juga dipuaskan. Itu sungguh luar biasa. Kita harus punya pola pikir saat kita memberkati, saat kita menerima tantangan, saat kita berani menabur. Kita lihat Tuhan akan perhitungkan semuanya. Amin. Kita harus jaga kemerdekaan. Kemudian next. Langkah menjadi murid yang dimerdekakan. Pertama, akui dosa kita, akui keterikatan kita apa. Mungkin kita sering kepelacuran, mungkin kita sering nonton video porno, mungkin kita sering judi. Akui, kalau saya tidak sanggup Tuhan untuk bertobat, nggak sanggup Tuhan bikin saya bertobat, lepaskan rantai ini Tuhan, kuk perhambaan ini lepaskan, akui sama Tuhan. Kemudian setelah itu percaya Tuhan akan melakukannya. Jangan setelah kita akui ya udah deh pasrah. Tapi iman kita nggak percaya kalau Tuhan itu mampu bebaskan kita dari keterikatan. Kemudian apalagi? Taat. Setelah kita akui, kita percaya, ya taat. Jangan habis akui percaya, bisikan iblis lagi, akhirnya goyah, kembali lagi ke kubangan. Next. Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita itu dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan lainnya oleh kasih. Kita harus melayani satu sama lainnya. Mungkin teman kita dalam keterpurukan, gandeng, rangkul. Tuhan lihat kesungguhan kita. Merdeka bukan berarti bebas melakukan apa saja. Merdeka dalam Kristus berarti bebas melakukan dosa, enggak. Ya. Kita dipanggil untuk merdeka. Kemerdekaan adalah panggilan Tuhan. Itu benar-benar panggilan Tuhan. Jangan salah gunakan kemerdekaan, jangan kembali diperbudak oleh dosa. Gunakan kemerdekaan kita untuk melayani. Mungkin di sekolah kita ada yang belum mengenal Tuhan. Kita ceritakan, Tuhan ternyata baik, waktu itu aku kecopetan, ternyata Tuhan Yesus baik. Kenalin Tuhan.
Sekali lagi, Kristus memerdekakan kita bukan supaya kita hidup sesuka hati. Oh, udah diampuni Tuhan, kita sesuka hati. Tapi supaya kita hidup untuk seturut kehendak hatinya Tuhan. Area apa saja boleh dibuka? Area apa saja dalam hidupmu yang masih terikat hari-hari ini? Terikat dosa, ketakutan, terikat masa lalu, luka, kegagalan, penyesalan, kemudian terikat akan penilaian manusia, terus apalagi terikat oleh cinta akan dunia, materi, terikat lagi oleh ego sendiri. Egois itu keterikatan juga. Kemudian kalimatnya harus kita tambahkan seperti kita harus kuat dan kita harus dimenangkan oleh Tuhan. Area mana saja aku itu yang kita masih terikat. Mungkin tangan kita tidak diborgol, mungkin tangan kita nggak diikat, kita nggak dirantai, pintu rumah kita terbuka. Tapi pertanyaannya, apakah hati kita benar-benar merdeka? Ada orang yang tubuhnya bebas tapi pikirannya terpenjara, yaitu orang-orang ODGJ. Kita dipanggil untuk merdeka, amin. Untuk kemerdekaan itu bukan kesempatan untuk hidup dalam dosa lagi, kita harus benar-benar keluar dari dosa, melangkah. Mari, yang merasa lelah dengan setiap keterikatan gitu, ayo kita bangkit. Jangan jadi murid yang hanya di dalam sangkar padahal pintunya itu udah terbuka. Tuhan udah buka tangan untuk kita, tapi kita gak berani melangkah keluar. Hidup sebagai murid yang merdeka untuk muliakan Tuhan dan memerdekakan orang lain juga. Kita harus benar-benar keluar melangkah. Amin. Firman Tuhan hari ini tuh menguatkan setiap kita, menguatkan saya juga. Karena apapun yang terjadi, kita itu sebagai manusia biasa punya rantai sendiri. Saya punya rantai sendiri, Bapak Ibu di tempat ini punya rantai sendiri, adik-adik di tempat sini punya rantai sendiri. Minta Tuhan lepaskan. Jangan kita mau terikat terus. Itu yang seneng adalah iblis. Hamba Tuhan aja bisa jatuh dalam dosa, apalagi kita. Hamba Tuhan tuh baca Alkitab loh tiap hari, bisa jatuh dalam dosa. Amin. Lemes amat, belum pada makan malam kah? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, ini hamba-Mu Tuhan. Sudah selesai bicara Tuhan, tapi kami percaya firman-Mu belum selesai Tuhan. Firman-Mu akan hidup terus dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk terus menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami untuk lepaskan rantai-rantai kami Tuhan. Entah itu rantai yang dosa yang terpendam lama. Ampuni setiap kami Tuhan. Kami gak mampu Tuhan. Tuhan yang mampukan, lepaskan rantai itu Tuhan. Ampuni setiap dosa, pelanggaran setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau memberi diri malam ini, kami mau buka hati kami Tuhan. Untuk Engkau pulihkan, untuk Engkau merdekakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami juga akan berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan. Saat mereka sakit Tuhan sembuhkan. Saat mereka lemah Tuhan kuatkan. Saat mereka berbeban berat Tuhan angkat beban dalam pundaknya Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami mau menangis di bawah kaki Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Biarkan kami yang sudah jatuh Tuhan, kami mau bangkit lagi Tuhan. Kami tidak mau jatuh dan sampai tergeletak, tapi kami mau bangkit di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus
semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat ku Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan, ada seperti yang ada padamu. nyanyi Dan bersoraklah bagi Dia. pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang Engkau meneguhkan hati kami. Kiranya kami hidup sesuai kebenaran kami dengar. Sekarang kami mau terima persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi dupa dan harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan persembahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersama-sama kita memberikan persembahan kita. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati kita. Besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Allah bagi kita, pilihan kita. Dikuasanya,
Saya persilakan Ibu Pendeta, saya silakan. Boleh dibantu flyernya? Kami mengundang karena belum ada tuan rumah, Kul minggu ini kita rayakan di kenapa kita bilang kita rayakan? Karena kita sekalian kedatangan tamu, ya ada kedatangan tamu. Jenderal Yehu, dulu dia pernah hadir melayani kita di Natal atau ulang tahun. Jadi dia akan ulang tahun ya. Jadi dia akan kembali lagi ke sini dengan membawa tim KKR. Jadi ayo kita undang teman, saudara, siapapun untuk hadir di tempat ini. Karena bagus sekali. Tahun lalu kita bicara temanya yang dibawakan adalah AI. Betapa pentingnya dunia sekarang semua apa-apa AI. Jadi kita harus tahu itu. Dan kemudian KKR ini saya belum dapat temanya, tapi pasti jauh lebih baik. Ayo kita undang teman-teman kita, saudara-saudara kita, siapapun dari gereja manapun, undang. Ya. Lanjut. Anak-anak muda menggalang dana untuk Natal. Kembali lagi jualan, hari ini jualan nasi bakar dan es kuwut. Kuwut kan benar. Jadi demi melancarkan Natal, ayo kita bantu anak-anak muda untuk dibeli ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya baik, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan kita akhiri ibadah kita. Saya persilakan semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, ibadah kami sudah selesai. Kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang. Kami percaya Engkau terus hidup dan sertai setiap kami. Berkati jemaat yang sudah hadir di tempat ini, berikan mereka kekuatan, pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka buat Tuhan berhasil. Juga tangan-tangan yang sudah memberi persembahan Tuhan berkati. Pekerjaan mereka juga Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami gempa Tuhan. Engkau yang memberi mereka kekuatan. Bagi mereka yang kehilangan keluarga demi keluarga yang ada akibat gempa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang mampukan hidup mereka Tuhan. Kami berdoa sekali lagi buat kota kami, bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia, kota Samarinda di mana kami berdiri, di mana kami bekerja. Engkau yang mengurapi kota kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Saatnya kami akan berpisah satu sama lainnya Tuhan. Kami rindu mengangkat tangan kita semua. Tuhan memberkati engkau. Tuhan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat yang hanya disempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Amin.